Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Baraya Pasundan, punten ya. Aya sabaraha minggonnya Pak Kiki. Buruan Pasundan 2 minggon, 2 kali tidak tayang karena kasibukan simkuring sareng kru. Sadayana sibuk, aya nu ka Korea tugas, aya nu ka Amerika ka pamijani sareng Sandy ka Rusia sareng ka Ukraina. Mantap. Baraya Pasundan, alhamdulillah episode ayeuna episode khusus ngabahas hiji berita nu muncul di laman media sosial, dan berita itu cekap oge janten pikareuwaseun khususna bagi warga Kota Bandung. Nyaeta ngeunaan seueurna aya 417-an nya bunya pengidap HIV AIDS di kalangan mahasiswa di Kota Bandung. Aduh Gusti. Kumaha Mang Yana Pak Wali Kota? Buruan Pasundan siap ngabantos kangge sosialisasi bahaya HIV. Nah ku kituna dina episode ayeuna oge bagian tina ngabantos sosialisasi HIV. Ku kituna oge Baraya Pasundan di payunan simkuring tos aya ibu-ibu nu gareulis ya. Sri Kandi anu baris merangan bahaya HIV AIDS ngabantos tangtosna ngabantos Dinas Kesehatan pemerintah Kota Bandung sareng ngabantos deui berjuang di jalur kemanusiaan dalam porsinya masing-masing lah gitu. Nepangkeun di dieu aya Ibu Caca. Nah, Ibu Caca teh anjeunna pakar komunikasi kesehatan. Nah, kunaon pakar komunikasi kesehatan? Kumargi anjeunna teh ayeuna nuju penelitian kangge ngarengsekeun program doktorna karasan risetna tentang HIV tuh. Jadi Bu Caca teh Baraya Pasundan pas pisan ya anjeunna haneut keneh nuju ongoing nalungtiknya meneliti perilaku sosial ya Bu ya. Kelompok beresiko ya. Moal ibunya Pak Kiki teteh we ieu mah nya, teteh aranom keneh ya. Caca teras hisapalihna nah ieu Bu Maya. Bu Maya teh ti Komisi Penanggulangan AIDS Kota Bandung. Baraya Pasundan pas pisan aya komisi anu menanganina tos hadir oge di Buruan Pasundan jenenganna Ibu Maya, Neng Maya gitu kan. Simkuring bade ngawitan ka Bu Maya ieu nya, Bu Caca. Ya, Bu Dewi kagok tos Galadu Putra ya. Sudah 2 paham enggak? Teh Maya hoyong ya Baraya Pasundan nya di podcast kahiji punten ka teteh-teteh sadaya Wilujeng Sumping di podcast Buruan Pasundan. Podcast Buruan Pasundan teh kagungan organisasi massa tertua di Indonesia, Paguyuban Pasundan. Dan seur-seur lah kiprah anu tos dilakukan ku Paguyuban Pasundan di antawisna dina misi merangan kabodohan di antawisna lian ti lembaga pendidikan wararageung oge aya aktivitas-aktivitas sanes di antawisna ya ancrup di dunia podcast kieu. Siap. Wihandi ka Teh Maya nya. Ieu urang reuasnya ngupingnya. Bahkan mangga rupina mah Teh Maya nyandak oge datanya anu engke tiasa ditayangkeun. Nanging patarosan ti simkuring hoyong didongengkeun, hoyong didugikeun ku Teh Maya ka Baraya Pasundan nu mayoritas tangtosna oge seueur di Kota Bandung ya. Iya. Sareng di kota-kota sanes da ieu mah panyawat anu teu ieu nya anu teu khusus di Kota Bandung. Mung janten reuas kunaon aya naon mahasiswa di Kota Bandung dugi ka kana 400 langkung.
gitu kan 400 langkung cengeng ku panyawat HIV AIDS mangga didugikeun Teh Maya kumaha Hatur nuhun ya Bapak Sata Ecana tos ngulem KPA gitu. Alhamdulillah Abi Maya perwakilan dari KPA mungkin ada di Buruan Pasundan ini wilujeng Buruan Pasundan Baraya Pasundan ya Pak ya? Pamin penontonnya disebut Baraya Pasundan. Baraya Pasundan ya. Jadi memang pasti sekarang lagi banyak banget viral tentang kasus HIV/AIDS di Kota Bandung. Ada ibu rumah tangga katanya tinggi, lalu mahasiswa gitu. Seperti apa gitu memang kasus HIV/AIDS di Kota Bandung. Jadi Komisi Penanggulangan AIDS ini merupakan lembaga koordinasi untuk penanggulangan HIV/AIDS di Kota Bandung. Data-data itu tuh sebenarnya dari Dinas Kesehatan dari layanan kesehatan yaitu dari puskesmas dan klinik-klinik. Untuk data kasus HIV Kota Bandung itu di Jawa Barat itu emang paling tinggi. Kumulatif dari tahun 1991 sampai 2021 Desember kemarin itu ada 5.843 kasus untuk kasus Jawa HIV Barat. sekota Bandung Pak. Ya Bandung. gitu 5.843 itu yang bukan yang mengontrak, bukan yang apa, tapi memang based on KTP Kota Bandung gitu. Jadi ketika Upami dasarna KTP Kota Bandung nya asli orang Kota Bandung nya. Mun leres Pak janten ketika ada klien yang akan dites HIV secara sukarela gitu karena dia datang ke layanan kesehatan gitu, pasti nanti ada namanya itu konseling dulu, konseling dan inform konsen, kita lihat datanya, alamat dan segala macam kita masukkan ke sistem informasi HIV/AIDS yang dari Kemenkes. Nah, kita kelompokkan, kita rekap datanya dari tahun 91 sampai 2021 Desember itu yang KTP Kota Bandung yaitu 5.843 gitu. Punten abdi ieu deui ya, naon namina teh. Periode tahun sabaraha nu namanya teh? Tadi 1991 sampai 2021. Berarti sabaraha tahun? 30 kebetulan aku lahir 91 ya, 30. jadi 30 tahun. 30 tahun. Iya, gitu. Jadi kalau data HIV itu memang kumulatif, Pak. Jadi ditambah lagi. Selama 30 tahun tos aya 5.000 orang Kota Bandung yang terdampak, 5.800 selama 30 tahun. Terus upaya KPA mah mung sebuah komisi ya. Betul Pak. Kan nu paling signifikan mah tangtosna ge kedah dilakukan ku Pak Wali Kota, lajeng Dinas Kesehatan, ya aparat pemerintah ya toh. Lajeng mitra-mitrana panginten. Iya, betul. Selain KPA, oke panginten aya nu sanesna kan? Iya, betul. Aya pihak swasta yang respect terhadap pemberantasan HIV/AIDS di Kota Bandung. Eta ge aya panginten kan? Iya, betul Pak. Jadi KPA sendiri itu alhamdulillah Pak kita sangat didukung sekali sama pemerintah Kota Bandung karena mohon izin Pak Ketua KPA Kota Bandung ini Pak Wali Kota Kang Yana gitu. Iya. Jadi ex officio dari Wali Kota itu yaitu Ketua KPA Kota Bandung. Untuk wakil ketuanya pelaksananya ada Pak Asisten Kesehatan Kesra, lalu Pak Sekretarisnya Pak Kabak Kesra dan ada sekretaris di Dinas Kesehatan bagian P2P. Jadi kami mungkin di sekretariat ada kepala sekretariat yang memang melakukan program-program untuk penanggulangan HIV. Betul tadi kata Bapak, KPA mah hanya sekedar komisi bagaimana menggabungkan itu semua gitu. Nah, di sini dari pemerintah Kota Bandung kita sangat terbantu sekali dengan adanya anggaran dari APBD sendiri untuk penanggulangan HIV dan khususnya di Dinas Kesehatan juga sekarang itu upaya-upayanya itu sudah banyak layanan kesehatan 80 puskesmas dan klinik
lalu ada rumah sakit yang memang sudah menyediakan layanan untuk tes HIV dan pengobatan HIV gitu. Lalu kita juga dibantu oleh para SKPD lain, misalnya dari DPPKB tentang remajanya, dari Disnaker, dari DP3A tentang bagaimana perempuan dan anaknya. Kita juga dibantu sama LSM yang memang peduli dengan HIV. Ada LSM banyak yang memang dia menjangkau populasi beresiko untuk bagaimana dites. Dan sudah dites dia positif HIV, ada LSM untuk mendampinginya. Untuk dia di support, Kota Bandung tuh iya, ada ya. untuk support kepatuhan minum obatnya. Lalu kita juga dibantu sama para camat dan para lurah, PKK semua, yaitu di kecamatan itu ada forum warga peduli AIDS. Ya, yang Tos sadayana kecamatan. Alhamdulillah Pak, 30. Kan Kota Bandung teh 30 ya, 30 kecamatan. 30 kecamatan. Sudah ada forum warga peduli AIDS-nya. Forum warga peduli AIDS itu diketuai oleh Ibu TPPKK kecamatan ex officio, berarti Ibu Camat, istri camat. Bojona camat. Ya, betul. Upami camatna istri? Sekcamnya, istri sekcamnya. Istri sekcam. Gitu. Pami sekcamna ge istri? Istri, enak terus ya gitu ya Pak. Alhamdulillah kita sangat dibantu sekali sih Pak. Upaya-upayanya banyak program dari pencegahan, sosialisasi, tes semakin banyak. Makanya kenapa kasus kita terus semakin banyak? Justru karena memang tes yang digalakan juga semakin banyak untuk tes HIV gitu. Ya betul kan, sami sepertos COVID-nya. Ya. Upami nanti istilah nanti kamari trackingnya itu ya toh tesnya digencarkan kamari nuju COVID nya dugi kain ge masih tiasa sih. Ya gitu. Itu kan semakin banyak semakin naik. Ya betul. Tapi juga sejurus dengan itu upaya penyembuhan juga terus dilakukan. Betul Pak, gitu. Karena kita itu ada 17 fasilitas kesehatan di rumah sakit dan puskesmas untuk pengobatan orang dengan HIV, yaitu ARV tadi gitu. Jadi justru malah kabupaten kota lain, kita Kota Bandung gitu ada di emang ibu kota Jawa Barat dan fasilitas kesehatannya sangat lengkap untuk penanggulangan HIV. Banyak juga pasien-pasien dari kabupaten lain yang memang berobat di Kota Bandung gitu. Apalagi kita punya RSHS. Oh iya, apalagi Kota Bandung. Tadating. Tapi gening kitunya sok sanaos ibu kota provinsi ya oke lah. Ada fenomena resiko menjadi ibu kota itu kan. Jakarta dengan problematikanya. Kota Bandung, Jakarta sebagai ibu kota negara dengan problematikanya. Kota Bandung sebagai ibu kota provinsi Jawa Barat juga dengan problematikanya lebih banyak dibandingkan 26 kabupaten kota yang lainnya di Jawa Barat. Itu udah pasti resikonya. Tetapi maksud saya dalam konteks itu maka peryogi diperatoskeun ke tanggap daruratan. Ya toh? Dari para stakeholder. Nah, bade ka Bu Caca heula nya. Siap. Teh Maya, Teh Caca ya. Naon namina teh dina hasil risetna teh sapertos kumaha nu patarosana nu tadi saur abdi tos katingal teh dina penelitian Bu Caca respon Pak Wali Kota nu kaleresan geuning ex officio ketua KPA ya toh. Lalu respon yang lain-lainnya aparat di bawah Pak Wali Kota termasuk respon kita jangan selalu juga melihat peran pemerintah. Kita juga harus melihat peran masyarakat. Ada nggak dalam penelitian Teh Caca misalnya tadi LSM WPA, pendamping ya. WPA. Warga peduli AIDS. Warga peduli AIDS WPA ya, warga peduli AIDS lalu kemudian yang di kecamatan-kecamatan tadi. Iya, betul. Tah, kumaha tah? Mangga siap hatur nuhun Pak Budi sabtu acana tos malam abdi. Non. Kalau sebagai peneliti di HIV/AIDS sebenarnya Pak, kasus yang mahasiswa ini hampir 7% itu sebenarnya kalau buat kami itu bukan sesuatu yang mengagetkan sebenarnya karena masih banyak case-case lain kayak karyawan swasta dan sebagainya.
Kang Jani tiasa ditayangkan deh grafik nu tadi Iya, yang mendukung penjelasan Bu Caca ya ini ya. juga dari Nah, Bu Maya iya ini ininya dari Bu Maya tapi datanya. Jadi relevan ya. iya, jadi kalau Ya. dari kami sih Pak peneliti HIV itu sebenarnya tersebar di berbagai universitas juga kami ada kumpulannya gitu. Jadi memang ini tuh sebuah penyakit yang udah dari lama yang sulit untuk dihentaskan Iya, gitu ya, betul. sulit untuk dihabiskan karena tidak hanya berbicara tentang tentang virusnya, tapi ini akan berbicara lagi tentang berbagai masalah sosial lainnya kayak misalkan stigmanya, diskriminasi, keberdayaan manusia di masyarakat gitu. Nah, kalau berdasarkan penelitian saya sebenarnya ada dibahas juga tentang teori pentahelix gitu. Jadi tidak hanya Banyak peran yang lain ya. perannya banyak, tidak hanya dari KPA saja gitu, Ya. enggak, tapi dari komunitas, terus dari pemerintah, dari tadi WPA, dari masyarakat, dan dari LSM lainnya itu Ya. menjadi satu kesatuan yang tujuannya sama untuk memutus mata rantai penyebaran HIV dan AIDS gitu. Nah, kalau dari penelitian saya sebenarnya yang menjadi karena kalau penyuluhan atau sosialisasi itu harus dilihat kalau dari komunikasi ya Pak, dilihat dari target halayaknya siapa. Dengan target halayak yang berbeda-beda, maka pendekatan pun yang dilakukan berbeda ya, juga ya. proporsional ya. Iya, kalau misalkan sekarang di mahasiswa, berarti mahasiswa usia yang lagi produktif dan dia ini bisa dibilang generasi milenial yang Generasi emas ya. Iya, primernya itu dia menggunakan internet gitu. Kebutuhan informasinya itu dia dari digital dan internet. Nah, dengan target halayak seperti itu, tentu saja sepertinya KPA bukan menjadi satu panutan gitu. Lebihnya ke komunitas atau lembaga-lembaga swadaya masyarakat gitu. Karena terlihat bahwa mahasiswa-mahasiswa ini dia mau follow, sekarang udah banyak Pak yang namanya influencer dengan HIV AIDS. Jadi oda-oda itu orang dengan HIV AIDS itu menjadi influencer. Ada sekarang ya? Banyak ya. Bahkan mereka lebih relate dengan pengalaman-pengalaman yang diberikan oleh influencer tersebut gitu. Jadi lebih aware, terus mereka dengan sadar diri ingin tes HIV karena melihat konten-konten yang dibuat oleh influencer dibandingkan Teh Maya dibandingkan dengan postingan KPA sosialisasi ya gitu. Mungkin kalau sosialisasi atau penyuluhan KPA dia target halayaknya ada di populasi kunci ya. Kalau di HIV ada yang namanya populasi kunci Pak. Jadi apa tuh? Maya? Populasi kunci itu jadi populasi yang beresiko karena perilakunya itu beresiko untuk tertular HIV. Misal pengguna narkoba, suntik, lalu pelaku seks bebas, WPS, waria, LSL gitu. Suka lelaki. Iya, ini gitu. Sesama jenis ya. Sesama jenis. Itu yang lebih difokuskan oleh KPA populasi kunci itu. Nah, ini kan ada populasi yang di luar populasi kunci seperti masyarakat atau misalkan yang mahasiswa lebih umum, ya. Yang lebih umum itu yang kadang tidak tersasar oleh pemerintah ke situ. Jadi ada peran-peran dari berbagai macam lagi untuk mencapai satu tujuan yang sama yang tadi seperti itu. Ya, ya kalau mendengar cerita baru sedikit nih, Bu Caca nih menceritakan pengalaman sebagai peneliti terkait tentang komunikasi massa ya dalam memberantas HIV/AIDS gitu. Yeah. Tapi baru sedikit saja kalau saya sih berpikir duka ya Baraya Pasundan. Maksudnya kia betapa ini perlu dukungan yang sangat luas ya. Betul. Dukungan yang sangat luas karena ya itu tadi menerabas populasi kunci itu populasi kunci itu tadi kan butuh
Saya kira eh, butuh sentuhan se- yang skill yang berbeda ya Pak. skill yang Pendekatan, berbeda, iya, Iya, pendekatan yang pendekatan beda. berbeda. Iya, yang khusus ya Pak. iya, Iya, iya. Eh, Mangga. Gimana Bu Maya? Iya, betul tadi kata Teh Caca. Jadi kalau di KPA itu tadi kita nggak bisa jadi center buat sendiri gitu kita. Jadi memang apalagi untuk pendekatan ke populasi kunci itu, yaitu tadi kita itu dibantu sama lembaga swadaya masyarakat. Jadi dibantu misal ada Sri Kandi Pasundan, dia memang menjangkau dan mengajak tes para komunitas waria gitu. Yang menjangkaunya juga sesama waria gitu. Ada Graphics yang memang menjangkau dan mengajak tes untuk para pengguna narkoba suntik gitu. Jadi mereka memang kan itu ada spot-spot tertentu gitu di wilayah dan mereka memang sudah tahu spot-spotnya di sana gitu. Tapi selain itu juga tadi melalui peran warga peduli AIDS yang ada di populasi umum dan remajanya, kita kerjasama dengan berbagai macam contoh seperti kampus, lalu genre dari DPPKB, lalu PIK remaja dan lain-lain. Influencer juga sekarang mulai Mulai kita ditarik-tarik iya gitu. betul Teh, karena betul kata Teteh dengan metode komunikasi sosialisasi yang banyak orang kita HIV adalah bla 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 itu enggak terlalu efektif. Iya, kalau influencer ya. Iya, kalau influencer kayak lebih Influencer mah efektif. pasti followernya mendengarkan dan Iya, tidak jarang seorang influencer itu oleh para followernya dijadikan panutan. iya, Nah kan kalau sudah begitu mah bisa dapat betul. jadi itu barang kan. Iya, Ketika itu. kita minta bantuan influencer untuk dalam aktivitas by influencernya juga mengangkat konten-konten bahaya AIDS. Betul, Ya kan? Pak. Iya. Betul. Nah itu sudah dilakukan ya. Itu dilakukan namanya ada Bandung kreatif Bandung kreatif konten. Jadi setiap hari AIDS itu tanggal 1 Desember Ya. kita ada lomba untuk kreatif konten tentang edukasi Bahaya HIV AIDS. HIV. Itu biasanya sama influencer atau bikin TikTok, bikin reels IG seperti Tapi mungkin itu nggak sih. setahun sekali ya Nah, Teh ya. iya. Oh, Itu kan cuma harus 1 Iya, Desember aja kelemahannya Pak. malah kita setahun sekali makanya butuh yang karena diperlukan bukan 1 tahun sekali. sekali, Kan? Jadi tapi kalau kita lihat terus gitu ya, ini Pak. ya Bu Caca sama Bu Maya, Mm, status epidemik dan penularan HIV pada IRT itu apa Bu? Ibu rumah Ibu tangga. rumah tangga Pak. Oh, ibu rumah tangga. Pada ibu rumah tangga di Kota Bandung. Makanya Kalau swasta ini Pak karyawan swasta Iya, maksudnya? karyawan swasta. mungkin swasta bagus. tuh karyawan swasta. Iya. Mana karyawan swasta? Oh, Yang ini. biru Pak. Yang itu wira swasta. Wira swasta. Yang biru Ini tua paling ya. banyak ya. Iya, justru 31% swasta. di Iya. Kota Bandung ya. Nah, mahasiswa 6,97% atau 7% lah kalau dibulatkan. Iya. Ini kalau lihat persentase cuma 6,97%. Kecil, alit gitunya. Tapi kan kami ninggal angkana tadi itu 417. Iya. Dan itu di tahun periode kumulatif dari 1991 sampai dari situ juga. 2021. Iya, Oke. gitu. Ya. Nah, sekarang begini. Hmm. Upaya. Kita fokus ke mahasiswa saja. Siap. Misalnya. Selain tadi ya, kita bekerja sama KPA atau pemerintah kota, bekerja sama dengan influencer satu di antaranya. Betul, Pak. Upaya lain apa tuh untuk pencegahan ini? Salah satunya sih kalau kita kerja sama influencer, lalu sama kampus-kampus mungkin Pak, kita memang belum. Sudah dilakukan belum? Belum. Justru nih alhamdulillah nih Pak Sundan mau gitu lewat podcastnya. Biasanya sih kita kerjasama dengan kampus-kampus itu mahasiswa-mahasiswa yang memang mau magang atau mau skripsi di kita gitu. Itu masa kedik tuh. Iya, itu masa Dan kedik. Dacan Belum Karuhan. mencapai Iya, Mohon. Karena belum. kan yang harus disasar tuh ya mohon maaf nih ya Iya. kepada adik-adik mahasiswa. Itu mereka yang free life ya. Itu Iya. yang harus disasar. Betul. Da ari nu ngarengsekeun skripsi mah insyaallah siga nanti tarapti hirup nanti.
Leres deh. Leres. Tapi free life ya, Mm-mm. hidup bebas. Ini nih yang boleh jadi yang 6,97%. Gitu. Iya betul Pak. Makanya memang kita Tapi harus Pak ini ya. Gimana Bu? ada yang menarik di ada case dari tahun 2016 itu Cina lumayan tinggi di area mahasiswanya. Yang dilakukan oleh pihak universitas itu salah satunya adalah penjualan kondom sama tes HIV di vending machine. Jadi mereka punya vending machine Ya. di kampusnya itu untuk untuk menjual kondom dan Nah, tes HIV ini. ini Nah itu terbukti bisa menekan. ya pasti bisa menekan mung diurang Tapi- mapan. Pasti Karena mayoritas banyak. muslim Betul, kan betul. Bu Caca Iya, jigana betul. teh aduh abot kacida. Makanya Pak penyuluhan HIV itu tidak hanya berbicara dengan virus doang, virus aja tapi norma dan stigma. Ya. Ah, Nah, makanya dalam konteks itu di risetnya Bu Caca diketemukan atau masuk juga nggak ke ranah misalnya peran-peran penjaga norma. Nah, itu kan tidak jauh biasanya alim ulama, tokoh agama begitu ya. Ada nggak? Kalau di saya di Pentahelix itu belum sampai ke situ, cuman salah satu yang hambatan paling besar penyuluhan HIV ini memang di basis agama gitu Pak. Jadi bentroknya itu saat misalkan KPA mengeluarkan sebuah campaign atau social campaign atau penyuluhan itu setelah dilemparkan ke lapangan itu pasti akan ada pro dan kontranya itu biasanya dari yaitu norma berbasis agama atau dari budaya gitu. Jadi informasi kesehatannya nggak bisa masuk nih Pak. Nah gitu. ini kalau dalam kacamata saya ya Bu Caca, kalau begitu ya sudah kembali kepada apa? Pola komunikasi. Jadi jangan lagi kita belum apa-apa tabu membicarakan hal ini ya. Kita harus serba terbuka. Nyambung nggak dengan misalnya upaya keluarga Indonesia ya atau di Kota Bandung ini yang sedari dini ya sejak anak-anaknya itu usia SD, SMP atau usia sekolah itu sudah diberikan pengetahuan tentang tentang biologi, tentang seks gitu ya. Pendidikan seksual. Dini. Perlu nggak itu? Ya. Itu nyambung nggak nanti terhadap pencegahan HIV/AIDS nantinya? Kalau itu sudah pernah dibuat di KPA ya Pak. Jadi melalui kalau di sekolah itu dia melalui BK Pak. Ada Guru BK ya? Iya, Ya, guru BK. balada paki kita. Nah, kalau makanya terputus di universitas karena di universitas nggak ada pelanjutannya gitu. Yeah. Jadi merasa benar kata Bapak tadi yang free life, saya masuk kampus benar-benar bebas bisa ngapain aja karena tidak ada pantauan dari kampus ke arah itu gitu. Nyambung tentang yang agama mungkin ya Pak ya. Ya. Jadi memang betul kalau di lapangan kita agak tabu untuk hal seperti itu. Tapi ada juga berbagai upaya yang udah kita lakukan gitu ya Pak. Salah satunya yang saya rasakan sendiri itu kita memang KPA itu kerjasama sama Kementerian Agama. Dalam hal Kementerian Agama tuh di kecamatan itu punya KUA. KUA itu ada penyuluh-penyuluhnya, penyuluh-penyuluh. Nah, kita kuatkan bagaimana penyuluh-penyuluh itu tahu informasi yang menyeluruh tentang HIV/AIDS sehingga dia bisa menyuluhkan di masjid-masjid dan majelis taklim. Alhamdulillah sih itu udah mulai berjalan. Lalu ketika bimbingan perkawinan pun di KUA bahwa HIV itu kesehatan reproduksi itu selalu dikaitkan dengan keluarga sakinah mawadah warohmah itu seperti apa. Salah satunya yaitu pencegahan HIV/AIDS gitu. Kalau jadi mengikis ketabuan itu di hal agama, majelis-majelis taklim, remaja-remaja masjid udah mulai membicarakan lagi tentang HIV. Nah, bagaimana untuk mengikis ketabuan di kewilayahan itu tentang tes HIV itu kita ininya dengan tes kesehatan. Jadi pemeriksaan kesehatan. Jadi tidak ada lagi tes HIV. Ya, jadi karena seluruh
kita ada penyakit tidak menular, penyakit menular gitu. Jadi semuanya tes kesehatan, diambil darah tapi salah satunya di meja ada di meja misal meja kolesterol, asam urat, setelahnya itu konseling tentang HIV gitu. Mau nggak mau Jadi ini dibaurkan ya. dibaurkan gitu. Dibaurkan. Di Kota Dan- Bandung begitu sekarang. Iya, kita lagi Dan galakan kalau nggak itu. salah di KUA itu sebelum menikah Ya, betul harus tes HIV. Iya, harus Ya, tes ada HIV ya. surat Sekarang sudah dilakukan. Surat dilakukan Pak. Jadi dari surat kita bikin surat edaran wali kota tahun 2020 bahwa setiap calon pengantin itu wajib untuk pemeriksaan kesehatan. Ya. Ya, di dalamnya itu yaitu tes HIV dan triple eliminasi, yaitu tes HIV, sifilis dan hepatitis. Hmm. Itu karena itu yang bisa menyebabkan penularan dari ibu ke anak. Nah, jadi di KUA itu finalnya berkas itu sudah mau menikah gitu. Jadi kita kerjasama lagi dengan kelurahan. Bagaimana Pak Lurah itu ketika melihat berkas yang akan menikah mengeluarkan formulir N1, dia kalau belum ada surat pemeriksaan dari puskesmas, dirujuk dulu ke puskesmas, baru akan dibuatkan formulir N1 sebagai berkas kelengkapan pernikahan. Kalau udah lengkap, Pak Lurah memberikan formulir N1, baru setelah itu ke KUA gitu rutenya gitu. Jadi Pak Lurah yang menjadi kita dulu aku juga Ya, begitu ya Bu Iya. Maya. Saya belum lama punya temen namanya Ucok. Nah, saya mau tanya Sebut tuh dia saja kemarin dicek dicek gak ya Pak ya? kesehatannya gitu ya. Sama Tino itu. masih anget. Iya, Oh, gitu ya, sudah sudah ada. ikhtiar sudah dilakukan. Iya, ibu hamil pun wajib dites triple eliminasi. Saya mau bertanya lagi, itu apa namanya? Pola penularan. Ya, Pola penularan masih berdasarkan apa namanya? Jadi maksudnya ibu orang tua yang positif HIV itu dipastikan anaknya akan memiliki darah HIV/AIDS gitu masih. Udah alhamdulillah ya enggak ya Teh ya. Oh, Jadi sekarang udah ada program pencegahan HIV dari ibu ke anak. Jadi setiap orang yang HIV bisa menikah dengan orang yang negatif HIV. Begitupun orang dengan HIV, perempuan dengan HIV bisa hamil. Tentunya dengan berbagai upaya pencegahan, yaitu minum obat ARV, terusnya melahirkannya itu direncanakan harus di fasilitas kesehatan dan disarankan melalui sesar. Lalu karena ada virus HIV melalui ASI, disarankan untuk tidak disusui tapi memakai susu formula gitu. formula ya. Jadi bisa melahirkan anak dengan HIV negatif. Ya. Oh. Gitu. Terus Bade naros ya, tadi orang ngobrol ari di Kota Bandung teh sebaranna di mana wae teh. Seluruhnya Teh. Seluruh kecamatan ada Bapak, alhamdulillah. Ada datanya juga. Ada. Data yang tadi. Iya. Ya. Tapi ini maksud saya pertanyaan saya yang 66,97% yang mahasiswa itu maksudnya. Kalau yang mahasiswa itu Sebarannya. kita nggak menyebar by case pekerjaan sebarannya di mana, tapi kalau untuk sebaran kita rekapitulasi dari semuanya aja gitu Pak. Dari semuanya aja. Iya, Dan gitu. ada di seluruh Iya, di 30-an. iya gitu Pak. Abdi sebagai orang yang polos, ai sugan teh sebaranna teh pasti aya di tempat di mana di situ ya ada tempat hiburan dan lain sebagainya. Ternyata enggak ya. Semua Enggak, juga. iya, based on KTP Pak, Based on alamat KTP. Di iya. pasisian gitu tiasa kayaknya nya. Biasa gitu, Oh, meskipun HIPN. iya, meskipun dia bekerja misal di kecamatan ini, tapi dia tesnya di kecamatan Andir, misal di puskesmas Garuda, di puskesmas Babatan yang memang udah lengkap pelayanan HIV/AIDS-nya, tapi KTP-nya dia wilayahnya di Cinambo, tetap masuk wilayah Cinambo datanya. Oke. Di bagian akhir Ya, siap. wangkongan orang ya di Buruan Pasundan. Teh Caca ya, Bu Caca, apa nih kira-kira dari pengalaman masuk terjun ke penelitian disertasi tentang
bahaya HIV/AIDS ini, pola komunikasinya, Bu Caca walaupun belum sidang tertutup ya, Doain ya Pak. amin, lebih cepat lebih bagus ya. Tapi walaupun sekarang masih sedang melakukan riset, sudah menemukan nggak kira-kira apa satu simpulan yang dengan itu juga merupakan satu harapan baik Bu Caca sebagai peneliti maupun sebagai warga Kota Bandung atau warga Jawa Barat. Mangga. Baik, nuhun Bapak. Jadi sebelumnya sih saya pengen menyambung bahwa tadi penularannya itu lewat yang tadi sudah dikatakan melalui darah, melalui hubungan seks dan sebagainya. Ternyata dalam kajian komunikasi kesehatan ada satu lagi Pak, Apa tuh? penularannya melalui media sosial. Jadi HIV itu bisa menular melalui media sosial. Fenomena yang saya dapatkan di lapangan Ya, menarik. itu salah satunya adalah dengan adanya pandemi kemarin, otomatis interaksi sosial Online semua. Iya, interaksi mayoritas. sosialnya itu menjadi berkurang dan apalagi generasi milenial semuanya beralih ke media sosial. Media sosial salah satu yang saya amati sekali itu adalah Twitter. Di Twitter itu ada fenomena yang namanya ada base. Base itu adalah sebuah akun di mana individu-individu bisa memposting tentang apapun dalam satu akun itu. Ada yang namanya base, kalau sekarang gaulnya itu base FWB Pak. Jadi Friends with benefit. iya, Apa jadi tuh FWB? friends with benefit. Oh, Jadi kayak pacaran gitu Pak, cuman itu sifatnya hanya sementara aja. Jadi itu polanya itu Pak, kita individu itu memposting diri kita, bisa dibilang kayak menjajakan diri gitu Pak. Tapi bedanya dengan yang biasa benar-benar berjualan diri itu nggak ada transaksi uang. Jadi benar-benar suka sama suka berdasarkan konsen dan itu sifatnya instan. Maksudnya kalau misalkan pacaran ya Pak, ada relationship-nya itu ada proses kenalan, PDKT misalkan atau makan, nonton panjang baru sampai kita ke pacaran dan itu bisa berbulan-bulan. Kalau di base ini dia instan. Jadi kita posting foto, ada yang mau ketemu gak nih malam ini gitu, atau misalkan dicari cewek 19 tahun dan sebagainya, itu bisa langsung ketemu malam itu dan melakukan hubungan seksual. Nah kalau di Twitter ada fenomena seperti itu dan kalau saya melihat di lapangan dan beberapa penelitian yang konsen ke situ itu bisa menjadi sebuah penularan atau bukan penularan kayak penyebaran HIV ini yang sangat instan sekali gitu. Iya, jadi nggak perlu bersosialisasi, nggak perlu ketemu dan sebagainya, kita ketemu di mana langsung melakukan hal itu. Dari beberapa penelitian ya Teh, itu menjadi ya tadi kasusnya terutama di mahasiswa lumayan jadi agak naik. Itu mungkin itu dari situ gitu. Yeah. Jadi kalau saya sendiri sih penelitiannya itu di pencegahan berbasis digital memang. Cuman ternyata tidak hanya pencegahan aja yang berbasis digital, penularan juga sekarang berbasis digital gitu. Jadi ini sintesanya ya, dari tesis antitesis penelitian Bu Caca. Kalau boleh saya berpendapat, sintesisnya itu bahwa bahwa hari ini ada fenomena saya bahasakan lagi, penularan itu juga bisa melalui digital, media sosial. Tetapi pencegahan juga harus dilakukan dengan. Jadi berjalannya bareng Pak. Berjalannya bareng. Oke, menarik ya. Ya sudah, Anda lulus jadi dokter. Baik, ya Bu Caca ya, sebelum terakhir nanti ke Teh Maya, saya juga jadi teringat itu beberapa pandangannya Prof. Renat Kasali di bukunya yang Shifting, yang fenomenal itu tentang ini sih. Beliau menceritakan tentang hal ihwal seputar media sosial, tapi kemudian juga agak dikupas termasuk mudaratnya medsos. Betul. Satu diantaranya adalah fenomena seks yang dipasarkan di
dunia media sosial. Seperti yang saya di Twitter ya, saya maklum gaptek FW itu yang saya tahu FWD itu sih merek asuransi kalau nggak salah. Ini FWB ya, friend with with benefit. benefit. Istilah dulu mah one night stand, Pak. Iya, Honesten. seperti One night itu. stand. One night stand. Ya kalau saya kan orang lama ya, jadi dengarti gitu. Oh, Eh, Yang Iya, ada iya, sih, no. yang ada sih rareuah saya ngupingna Iya, karena iya, kan betul. kita semua punya keturunan Iya. yang jelas harus lebih baik hidupnya Iya. dari kita, ya kan. Sementara hari ini problematikanya luar biasa sekali kan, seperti itu, luar biasa. Ngepungkur mah hoyong nyaketan indung budak teh kedah ngadamel serat cinta kan. Prosesnya Kertas nate panjang ya, Pak. nuping warna nate mohon ngadamel serat cinta terkasih aduh Aduh. gitu bla bla bla. Surat ini saya titipkan lewat sahabat saya, Senja, sahabat saja gitu kan. Hari namanya ke Twitter oke, bahkan bisa lebih jauh dan lebih jorok dari yang kita perkirakan. Betul Pak, tadi mengutip Renald Kasali Pak. Jadi sebenarnya kan walaupun penularannya bisa melalui media sosial, tapi kan kita nggak bisa menyalahkan media sosialnya Pak, itu Iya kan benar. benda mati ya. Jadi yang Tuh. perlu kembalikan lagi adalah kebijakan individunya individu, dalam budaya, menggunakan ya. media sosial tersebut Ya gitu. ujung-ujungnya ini Bu, pembangunan manusianya. Iya. Ya, Masalahnya kan nggak semua ya, nggak bijak semua juga, dalam ya. menggunakan medsos ya Pak. Yes, betul. Termasuk judi online juga kan. Betul. Itu nggak bijak menggunakan medsos, merusak mental bangsa lewat judi online gitu. Oke, Bu Caca, terakhir ti Bu Maya, naonamina teh harapan Bu Maya sebagai penggiat anti AIDS di Kota Bandung dengan munculnya fenomena 417 mahasiswa di Kota Bandung terjangkit HIV/AIDS, Bu Maya sepertos kumaha pandangan, mangga Bu, dan harapannya. Harapannya ya, kalau saya sih selaku penggiat HIV mungkin, dan saya juga betul tadi kata Bapak kita punya keturunan, jadi apalagi mahasiswa gitu, jadi kita lebih tanggung jawab lagi dalam berperilaku. Kita gunakan head, hand, dan heart gitu dalam berperilaku ya. Jadi hand dan heart gitu. Heart ya. Jadi bagaimana head kita tuh berisikan tentang informasi-informasi yang baik, yang positif, sehingga tangan kita dan hati kita dalam menjalankan sesuatu pun akan positif juga gitu. Jadi kita bisa mengolah rasa ini mah kira-kira negatif, ini mah positif gitu. Jadi penggunaan media sosial juga bisa lebih bijak lagi gitu, dan dengan kita melakukan aktivitas yang bertanggung jawab, kita juga bisa menyelamatkan bukan hanya diri kita, tapi keluarga kita, orang-orang terdekat kita, kekasih kita, bahkan nanti mungkin keturunan-keturunan kita gitu. Jangan hanya egois untuk memikirkan diri sendiri. Itu aja Ya. sih, Pak. Luar biasa Bu Maya. Kedahna ketua KPA nya. Oh, Masya Allah. Generasi muda. Ya. Oke, Bu Caca, Bu Maya, sekali deh ngaturkeun nuhunnya podcast Sami, Bapak. Buruan Pasundan tos kenging ilmu anyar atanapi pencerahan terkait bahaya HIV/AIDS dumasar karena hiji fenomena nu ayeuna sedang berjangkit di Kota Bandung di kalangan mahasiswa. Sementara tadi juga Bu Caca kalau nggak salah bilang mahasiswa itu adalah generasi emas yang Betul. di saat waktunya itu sangat dinantikan oleh bangsa ini, oleh negeri ini. Nah sekarang kalau belum apa-apa ada persoalan dalam dirinya, dan apalagi itu adalah persoalan kesehatan, bade kumaha cobi. Kan? Nuhun pencerahana Bu Maya, Bu Ya, Caca, sama-sama sekali deui nih. ulah bosen sumping ka podcast Buruan Pasundan. Oke, sama. Urang tepang deui dina episode salajengna. Barea Pasundan, alhamdulillah wangkongan simkuring, gunem catur simkuring sareng Ibu Maya ti KPA Kota Bandung, Komisi Penanggulangan AIDS Kota Bandung, sareng Ibu Caca, dosen ilmu komunikasi FISIP Unpas. Alhamdulillah nembe parantos ka sakseni ka Bandungan kurang sadayana leubeut sareng seueur informasi anu bermanfaat ngeunaan bahaya HIV/AIDS.
Cag tepang deui sareng simkuring Kang Budiana di episode salajengna di podcast Buruan Pasundan. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hayu junjung wibawa jembar daya kesusahan